Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Laswa Irhami dari kelas P dengan NIM 2020 53007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian atau dengan istilah scientific inquiry. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas alur atau langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa alur. Yang pertama ada make observation, yaitu kita membuat observasi. Nah, dalam pembuatan observasi ini ada poin, yaitu apa sih yang saya akan lakukan di alam. Terus bisa berasal dari pengalaman, kemudian berasal dari pemikiran dan dari bacaan. Nah, kemudian ada think of interesting question. Nah, di sini ada poin berpikir untuk pertanyaan yang menarik. Terus di dalam poin ini terdapat pertanyaan mengapa pola itu bisa terjadi. Terus kemudian ada poin formulate hypothesis. Nah, di sini ada apa sih penyebab umum dari fenomena yang ingin saya ketahui. Nah, kemudian di sini ada develop testable prediction, itu mengembangkan prediksi yang dapat saya uji. Nah, di sini ada poin jika hipotesis saya benar, maka saya berharap A, B, dan C. Di sini banyak harapan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian di sini ada gather data to test prediction, yaitu kita mengumpulkan data untuk melakukan pengujian tes. Nah, di sini data harus konsisten yang berasal dari literasi, observasi baru, atau pengujian secara formal. Nah, kemudian di sini juga membutuhkan replikasi untuk memverifikasi hasil yang telah ada. Nah, di dalam poin ini kemudian kita bergeser, yaitu ada poin memperbaiki, mengubah, memperluas, atau juga bisa menolak dari hasil hipotesis yang ada. Nah, kemudian ada develop general theories, yaitu mengembangkan teori umum. Nah, di dalam poin ini terdapat teori umum itu harus konsisten dengan data yang ada dan data yang terkini. Nah, di dalam proses penelitian ini kita akan mengumpulkan data dan bisa juga menyajikan data yang ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya scientific inquiry, di sini ada beberapa poin, yaitu pertama materials, yang berarti material yang dibutuhkan. Kemudian ada hypothesis, yaitu hipotesis yang dibutuhkan. Prosedur apa yang kita lakukan dalam penelitian. Kemudian ada conclusion, yaitu ada kesimpulan apa dari penelitian telah kita lakukan. Nah, di sini juga ada statement dari proses penelitian. Nah, selanjutnya, apa sih alasan perlunya mempelajari scientific inquiry? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Yang kedua ada menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. Kemudian yang ketiga membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Kemudian ada memunculkan pengetahuan dan ide-ide yang baru. Nah, selanjutnya ada karakteristik dasar dari scientific inquiry.
Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan fakta. Nah, fakta ini juga didasarkan pada kenyataan atau fakta yang ada di lapangan dan tidak dibuat-buat alias fiktif. Kemudian yang kedua bersifat objektif, yang berarti jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. Kemudian dapat dianalisis. Nah, dapat dianalisis ini merupakan adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Kemudian bersifat kuantitatif, yaitu harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu berpikir deduktif hipotesis. Nah, di dalam poin ini merupakan riset area deduktif yang sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian, sehingga kita memerlukan pola pikir yang deduktif yang digunakan dalam hipotesis. Kemudian ada berpikir induktif general. Nah, di sini pola induktif kita lebih dominan dipakai ke dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Nah, di sini ada alur langkah dari penelitian ilmiah. Di sini pertama ada permasalahan, kemudian ada pengumpulan literatur, kemudian ada perumusan masalah, ada metodologi desain, ada pengumpulan data, ada analisa, ada hasil penelitian, dan ada memperbaiki hasil hipotesis. Nah, dalam memperbaiki hipotesis kita itu merupakan hasil di mana kita harus mengumpulkan literatur yang ada. Nah, pola ini bersumber dari Busa, Charles P. dan Stephen P. Harter, Research Method in Librarianship, Academic Press, 1980 dalam Hasibuan tahun 2007. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada materi tentang penetapan permasalahan. Nah, di dalam penetapan permasalahan atau state general problem, yaitu ada cara beberapa. Yang pertama, ada mengungkapkan sesuatu secara umum atau ide yang berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Yang kedua, ada pada perumusan masalah harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Kemudian ada perlunya scientific reasoning. Scientific reasoning merupakan alasan sains agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Pertama ada, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Yang kedua, apakah krisis benar-benar akan terjadi? Yang ketiga, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Nah, pertanyaan ini merupakan contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah atau riset, karena kita tidak bisa asal menjawab pertanyaan itu dan kita harus melakukan penelitian lebih dalam dan lebih lanjut. Nah, kemudian ada penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta dan teori dan data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Tidak berarti fakta tersebut hoax alias mengada-ngada. Nah, kedua ada pencarian literatur atau conduct literature search.
Nah, di sini disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, di dalam tujuan kajian pustaka ini yaitu untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Kemudian teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar-benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Kemudian selanjutnya ada sumber literatur yang terkait ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berupa posisi relatif dari ide topik, problem yang diteliti, dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Kemudian selanjutnya ada buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, atau temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Kemudian melakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Nah, kemudian hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah pada bagian daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah atau state specific problem. Nah, di sini ada poin menguraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya, pertama ada faktor apa saja yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Kemudian selanjutnya ada hal apa saja yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk. Nah, kemudian pada poin kedua dalam perumusan masalah yaitu dengan statement permasalahan di atas banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Nah, selanjutnya ada desain penelitian atau desain metodologi. Nah, di sini ada desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk atau sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Kemudian ada faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Kemudian, apa sih tujuan utama? Penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedang desain eksperimental bersifat eksplanatori atau sebab akibat. Nah, di dalam langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi yang lainnya. Nah, yang pertama, mengatur eksperimen. Kedua, mencari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian menentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Kemudian membuat daftar langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian gunakan berbagai macam teknik
alat, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan yang ada. Nah, kemudian selanjutnya ada pengumpulan data atau gather data. Nah, di sini data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal berikut. Yang pertama, ada jenis data menurut cara memperolehnya. Nah, di sini ada data premier yang merupakan data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Nah, dalam pencarian data ini dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Nah, selanjutnya ada data sekunder. Data ini merupakan berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, biro statistik, kantor pemerintahan, data hasil riset, dan data dari perusahaan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal yang merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Yang kedua ada data eksternal yang merupakan data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Yang ketiga ada klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif yang merupakan data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Yang kedua ada data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Nah, selanjutnya ada pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data diskrit, yaitu menurut data yang nilainya adalah bilangan asli. Yang kedua ada data kontinu, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. Kemudian yang kelima ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross-section, yang merupakan data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu. Misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018, dan seterusnya. Selanjutnya ada data time series atau berkala, yang merupakan data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, yang keenam ada analisa data atau analis data. Yang pertama ada pengolahan data atau analisa. Data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada editing data, pengembangan variabel, pengkodian data, mengecek kesalahan, membuat struktur data, mengecek pre-analisa komputer, dan melakukan tabulasi. Selanjutnya ada analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Nah, di dalam menginterpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data yang sesudah melakukan penelitian. Misal, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat, uraikan dengan jelas alasannya, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh ada hasil penelitian atau report result. Yang pertama, laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian atau harus mampu menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, atau baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan saja. Yang kedua, jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif, seperti sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik,
tapi tidak ada baseline-nya karena suatu sistem bisa dikatakan baik namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Yang ketiga, menuntaskan interpretasi yang kita buat. Nah, di sini ada bagaimana faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Nah, kemudian ada yang ke-8, ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian mereview kembali kelemahan yang ada dalam penelitian serta menjelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. Yang ketiga, merangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Dapat diartikan kita harus menggunakan kata-kata yang sudah pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yang terpenting dari kesimpulan adalah mengutarakan future research atau agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian yang berikutnya. Demikian materi tentang proses penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.